Bukan aneh, kamu mungkin cuma terlalu cerdas buat mereka. Kadang rasanya capek kalau harus terus-terusan jadi orang yang gak sinkron sama obrolan di sekitar. Ada perasaan asing yang muncul waktu kita melihat sesuatu yang jelas, tapi orang lain malah bingung. Atau saat kita merasa dunia ini bergerak terlalu lambat bagi cara berpikir kita. Selamat datang di Jejak Diri, tempat kita mengurai keresahan yang seringnya cuma disimpan sendiri di dalam kepala. Apa yang orang lain labeli sebagai aneh pada dirimu bisa jadi sebenarnya adalah tanda bahwa kapasitas berpikir kamu berada di level yang berbeda. Sebuah titipan yang kalau nggak disikapi dengan rasa syukur, malah bisa jadi beban yang mengisolasi diri dari lingkungan. Tanda pertama yang paling sering bikin orang salah paham adalah kebiasaan kamu yang lebih banyak diam di tengah keramaian. Orang mungkin mengira kamu sombong atau nggak asik. Padahal kenyataannya, otakmu sedang sibuk memproses informasi, mengamati pola, dan memetakan situasi. Dalam pandangan yang lebih luas, diam itu bukan berarti kosong, tapi justru cara kita menjaga lisan agar tidak mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Kamu hanya bicara kalau ada sesuatu yang benar-benar bermakna untuk disampaikan. Dan itu seringkali dianggap aneh oleh mereka yang merasa keheningan adalah sesuatu yang harus diisi dengan basa-basi. Selain itu, kamu biasanya punya selera humor yang sulit dimengerti orang awam. Kamu tertawa pada hal-hal yang sifatnya satir, ironi, atau logika yang terpelintir. Sementara orang lain mungkin cuma melongo. Kecerdasan tinggi membuat kamu bisa melihat korelasi antar hal yang gak berhubungan, dan itu seringkali memicu tawa yang sifatnya intelektual. Kalau orang bilang bercandamu gak lucu, jangan kecil hati. Mungkin frekuensinya memang belum ketemu saja. Ini adalah bagian dari keunikan diri yang harus diterima, tanpa perlu merasa lebih hebat dari yang lain. Hal ketiga yang sering terlihat adalah ketidaksukaanmu pada obrolan permukaan atau small talk. Kamu merasa sangat lelah kalau harus membicarakan cuaca, gosip artis, atau tren yang sedang lewat begitu saja. Jiwamu lebih haus akan diskusi tentang makna hidup, solusi atas sebuah masalah besar, atau bagaimana cara kita memperbaiki kualitas diri ke depannya. Waktu adalah amanah yang sangat berharga, dan kamu merasa berdosa kalau harus membuang-buang waktu hanya untuk obrolan yang tidak menambah nilai apapun bagi perkembangan batin dan pikiranmu. Tanda keempat berhubungan dengan cara kamu memproses masalah, yaitu kecenderungan untuk berpikir terlalu dalam atau overthinking. Tapi bedanya, overthinking kamu bukan sekedar cemas, melainkan upaya sistematis untuk melihat segala kemungkinan dari berbagai sudut pandang. Kamu ingin setiap langkah yang diambil punya landasan yang kuat. Kadang ini membuatmu terlihat ragu-ragu di mata orang lain. Padahal kamu cuma sedang berusaha untuk melakukan yang terbaik, agar hasilnya nanti bisa dipertanggungjawabkan dengan penuh keikhlasan. Kemudian, kamu seringkali merasa seperti orang asing, bahkan di tengah keluarga atau teman dekat sendiri. Perasaan gak nyambung, ini sering memicu rasa kesepian yang unik. Namun, kalau kita bawa ke sisi spiritual, rasa asing ini sebenarnya adalah pengingat bahwa kenyamanan sejati itu gak akan pernah bisa kita dapatkan sepenuhnya dari manusia. Rasa asing ini menuntun kita untuk lebih banyak berdialog dengan diri sendiri dan mencari ketenangan lewat hubungan hati yang lebih dalam dengan Yang Maha Menciptakan.
Poin keenam, kamu punya standar yang sangat tinggi, terutama untuk dirimu sendiri. Kamu adalah kritikus paling kejam bagi setiap pekerjaan yang kamu hasilkan. Orang mungkin melihat hasil kerjamu sudah sempurna, tapi kamu selalu merasa ada yang kurang. Sifat perfeksionis ini kalau tidak dikendalikan dengan rasa cukup, bisa bikin stres. Tapi di sisi lain, inilah yang mendorong kamu untuk terus belajar dan tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang cuma seadanya. Kamu sadar bahwa ilmu itu luas, dan apa yang kamu tahu sekarang masih sangat sedikit. Selanjutnya, kamu cenderung punya hobi yang sangat spesifik. Dan kalau sudah suka, kamu akan mendalaminya sampai ke akar-akarnya. Kamu bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk riset atau melakukan sesuatu yang menurut orang lain membosankan. Fokus yang intens ini sering dianggap obsesif atau aneh. Padahal, bagi kamu, ini adalah bentuk apresiasi terhadap detail dan cara kamu menikmati waktu luang dengan cara yang produktif bagi pertumbuhan kapasitas intelektualmu. Tanda ke-8 adalah kebutuhanmu akan waktu sendiri atau solitude yang sangat besar. Kamu butuh menyendiri bukan karena benci orang lain, tapi karena interaksi sosial yang berlebihan seringkali menguras energi mentalmu. Kamu butuh ruang untuk melakukan introspeksi, mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan, dan menjernihkan kembali niat-niat di dalam hati. Menyendiri bagi kamu adalah momen untuk mengisi ulang tenaga agar saat kembali ke lingkungan, kamu bisa memberikan manfaat yang lebih baik lagi. Selain itu, kamu sangat sensitif terhadap hal-hal yang tidak efisien. Melihat orang melakukan kesalahan yang sama berulang kali, atau melihat birokrasi yang berbelit-belit bisa membuatmu sangat frustrasi. Kamu selalu punya ide untuk memperbaiki sistem, tapi seringkali orang enggan mendengarkan karena merasa sudah nyaman dengan cara lama. Di sini, kamu diuji untuk tetap sabar dan tetap berusaha memberikan kontribusi dengan cara yang paling santun, tanpa harus terlihat menggurui. Terakhir, tanda yang paling kuat adalah kamu sering mempertanyakan hal-hal eksistensial yang besar. Kenapa kita ada di sini? Apa peran sebenarnya yang harus kita jalani agar hidup ini tidak sia-sia? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah bukti bahwa pikiranmu tidak terpenjara oleh hal-hal materi semata. Kamu mencari hakikat di balik setiap kejadian. Kesadaran inilah yang sebenarnya merupakan anugerah, karena kamu dipaksa untuk terus mencari kebenaran dan memperbaiki arah hidup agar selalu selaras dengan nilai-nilai kebaikan yang abadi. Menjadi berbeda memang tidak mudah, tapi bukan berarti kamu salah. Apa yang orang lain anggap aneh, mungkin adalah cara Tuhan memberimu kelebihan untuk melihat dunia dengan cara yang lebih bermakna. Kalau kamu merasa ada beberapa poin tadi yang sangat menggambarkan dirimu, coba tulis di kolom komentar gimana cara kamu berdamai dengan rasa aneh itu selama ini. Jangan lupa untuk bagikan cerita kamu, karena siapa tahu ada teman-teman lain di luar sana yang merasa sendirian dan butuh tahu kalau mereka nggak aneh sendirian. Sampai jumpa di obrolan jejak diri berikutnya.